Persib Bandung kembali menjadi sorotan utama dalam bursa transfer Liga 1 2025-2026 setelah melakukan pergerakan besar dengan merekrut 8 pemain baru yang terdiri dari 5 pemain asing dan 3 pemain lokal. Perekrutan ini dilakukan untuk menggantikan 14 pemain yang sebelumnya dilepas oleh manajemen. Pemain asing yang didatangkan termasuk William Marcelio Luciano Guicochea, William Bahus, Kamontang, dan Adam Persibek. Sementara pemain lokal yang direkrut antara lain Sadil Ramdhani, Alveandra Dewangga, dan Alhamra Hehanusa. Langkah ini memperlihatkan ambisi besar Persib untuk kembali mempertahankan gelar juara yang telah mereka raih 2 musim beruntun di bawah pelatih Bojan Hodak. Yang menjadi perhatian besar bukan hanya siapa saja pemain yang direkrut, tetapi juga bagaimana cara Persib memperkenalkan para pemain tersebut. Klub memilih pendekatan yang tidak biasa dan menyentuh secara emosional, seperti menayangkan video perkenalan pemain lewat layar bioskop, radio lokal, koran cetak, hingga mobil LED yang berkeliling kota Bandung. Cara ini mendapatkan respon positif dan hangat dari para bobotoh karena menghidupkan kembali suasana klasik sepak bola yang penuh kehangatan dan nostalgia. Strategi komunikasi yang digunakan Persib membuat kedekatan antara klub dan supporter terasa semakin nyata dan membuat proses perkenalan pemain terasa lebih bermakna daripada sekadar unggahan media sosial. Setelah proses perkenalan pemain selesai, seluruh skuad Persib termasuk para wajah baru telah mengikuti sesi latihan perdana yang digelar Senin pagi di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seluruh pemain telah menjalani rangkaian pemeriksaan medis serta vaksinasi flu dan COVID-19 sebagai bagian dari protokol kesehatan dan persiapan kompetisi. Persib juga sedang mempersiapkan agenda pemusatan latihan atau training camp di luar negeri setelah mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Training camp tersebut bertujuan untuk membangun kekompakan dan kestabilan performa tim. Sebelum memasuki kompetisi resmi, manajemen menyatakan bahwa seluruh proses perekrutan dan penyusunan program latihan sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh tim pelatih dan staf teknis. Pelatih Bojan Hodak juga menegaskan bahwa pemain yang didatangkan telah melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan kebutuhan tim, bukan semata-mata berdasarkan nama besar. Ia ingin agar tim Persib musim ini memiliki kedalaman skuad yang merata dan mampu bersaing di semua kompetisi, termasuk Liga 1 dan turnamen regional seperti AFC Champions League 2. Dengan komposisi pemain baru yang menjanjikan, persiapan matang, dan strategi komunikasi yang menyentuh emosi para pendukung, Persib Bandung memperlihatkan keseriusan membangun skuad kompetitif yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki ikatan emosional dengan para bobotoh. Dukungan penuh dari supporter dan respon positif dari media nasional menunjukkan bahwa Persib saat ini berada dalam jalur yang tepat. PSM Yogyakarta resmi memperkenalkan 5 pemain lokal baru untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. 5 pemain tersebut adalah Kasim Botan, Riyadno Abioso, Andi Irfan, Andi Setio, dan M. Iqbal. Perekrutan ini diumumkan secara resmi pada 28 Juni 2025 dan merupakan bagian dari rencana besar klub untuk membangun tim yang stabil dan kompetitif di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah sukses promosi dari Liga 2. Manajemen PSIM menyatakan bahwa seluruh pemain yang direkrut memiliki kombinasi antara pengalaman, kualitas teknik, dan semangat tinggi untuk berjuang membawa nama besar PSIM di Liga Pertama. Kasim Botan, yang sebelumnya membela Bayangkara FC, dikenal sebagai gelandang sayap eksplosif dan menyatakan bahwa antusiasme dan militansi supporter PSI menjadi salah satu alasan kuat baginya untuk menerima pinangan klub. Riyadno Abioso dan Andi Irfan merupakan pemain yang memiliki kecepatan serta kemampuan menyerang dari sisi sayap dan diyakini akan memberikan dimensi baru dalam pola serangan. PSIM Andi Setio, yang merupakan mantan bek timnas Indonesia, didatangkan untuk memperkuat sektor pertahanan dengan ketenangan dan pengalamannya. Sementara M. Iqbal akan menjadi tambahan penting di lini tengah
berkat visinya dalam distribusi bola dan pengalaman bermain. Selain memperkenalkan pemain lokal, PSIM Yogyakarta sebelumnya juga memastikan akan mempertahankan 3 pemain asing kunci yang menjadi bagian dari kesuksesan tim menjuarai Liga 2, yaitu Rafael Rodriguez atau Rafinha Omid Popaze dan Yusaku Yamadera. Rafinha yang tampil gemilang musim lalu dengan torehan 20 gol dari 22 pertandingan akan tetap menjadi andalan utama di lini depan. Omid Popaze yang bermain sebagai gelandang serang memberi kestabilan permainan di lini tengah. Sedangkan Yusaku Yamadera, bek asal Jepang, memperpanjang kontrak setelah mencatatkan 3 assist dan tampil konsisten sepanjang musim. Selain mempertahankan pemain lama, PSIM juga telah mendatangkan 2 pemain asing baru untuk memperkuat lini serang dan lini tengah. Playmaker Zivalente didatangkan dari Persik Kediri, sedangkan striker Nermin Haljeta bergabung dari PSM Makassar. Keduanya merupakan pemain asing berlabel Grade A yang sudah memiliki pengalaman bertanding di Liga 1 dan dianggap siap langsung memberi kontribusi nyata untuk PSIM. Manajemen klub menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan telah melalui seleksi ketat berdasarkan kebutuhan taktis pelatih dan proyeksi jangka panjang klub. Di Liga Pertama, target PSIM bukan hanya bertahan di Liga 1, tetapi juga tampil kompetitif dan membangun fondasi kuat untuk jangka panjang. Dengan kombinasi 5 pemain lokal baru yang berpengalaman dan 5 pemain asing yang sudah teruji di sepak bola Indonesia, PSIM kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih seimbang. Langkah ini mendapatkan perhatian luas dari media dan dukungan penuh dari supporter setia PSIM yang ingin melihat klub kebanggaannya tampil maksimal di Liga 1 setelah penantian panjang selama 18 tahun. Seluruh pemain telah dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan dan adaptasi taktik dalam waktu dekat sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi yang baru. PSIM Yogyakarta kini berdiri sebagai salah satu tim promosi dengan manuver transfer paling aktif dan menjadi tim yang layak diperhitungkan dalam persaingan Liga 1 musim 2025-2026. Persija Jakarta melakukan perombakan besar dalam skuadnya jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025-2026. Setelah gagal memenuhi target finish di 4 besar musim lalu, manajemen memutuskan melepas total 12 pemain, termasuk bek muda potensial Muhammad Akbar Arjunsyar. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi permajaan tim yang diambil untuk membangun ulang kekuatan tim Macan Kemayoran agar lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan musim baru. Langkah cuci gudang ini menjadi langkah tegas yang diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa tim musim lalu yang dianggap tidak memuaskan oleh manajemen dan supporter. Seiring dengan itu, manajemen Persija juga resmi memberhentikan pelatih kepala Carlos Pena dan menunjuk Mauricio Souza sebagai pelatih baru. Mauricio Souza adalah sosok pelatih asal Brasil yang dinilai memiliki pendekatan taktik modern dan pengalaman membina pemain muda yang sesuai dengan arah baru yang ingin diambil oleh klub. Ia sudah mulai memimpin sesi latihan tim dan menunjukkan keseriusannya dalam membangun ulang kekuatan Persija dengan memadukan pemain muda dan berpengalaman. Fokusnya tidak hanya pada pembentukan taktik, tetapi juga pada penguatan mental, fisik, serta pemanfaatan penuh fasilitas klub yang kini jauh lebih memadai. Dalam pergerakan transfer, Persija mulai menyusun ulang lini belakang hingga lini depan dengan lebih selektif. Sejumlah pemain muda dari akademi juga dipromosikan untuk memperkuat kedalaman skuad utama. Manajemen juga memperpanjang kontrak kiper Carlos Eduardo yang dinilai sebagai aset penting di bawah Mistar dan masih menjadi bagian dari proyek jangka panjang tim. Keputusan mempertahankan kiper asal Brasil ini merupakan salah satu bentuk konsistensi untuk menjaga stabilitas pertahanan di tengah proses perombakan besar yang sedang berlangsung. Salah satu fokus utama klub saat ini adalah penguatan infrastruktur dan fasilitas. Stadion Jakarta International Stadium atau JIS kini benar-benar dipersiapkan sebagai markas utama Persija. Klub mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pengelola stadion untuk menjadikan JIS tidak hanya sebagai tempat bertanding, tetapi juga pusat aktivitas tim utama dan akademi. Penggunaan JIS secara penuh